Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat sehingga kita masih dipertemukan dalam suasana bulan Ramadan khususnya tahun ini, dan malam ini malam yang kedua. Alhamdulillah kita bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan salat tarawih di Masjid Darul Ilmi STIK ini. Semoga usaha kita untuk datang dan melangkah kemari dihitung sebagai amalan dan diberikan pahala oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini tentunya kita semua berusaha untuk mengisi hari-hari Ramadan kita dengan amal-amal yang tentunya telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, tidak lupa juga kita harus bermuhasabah, berintrospeksi diri, karena bisa saja kita merasa telah banyak melakukan hal-hal kebaikan namun dirusak oleh sesuatu atau perbuatan yang tanpa kita sadari ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mala." Ada 6 hal yang dapat merusak suatu amal perbuatan yang telah kita lakukan. Apa saja ke-6 hal tersebut yang merusak amal salat kita, amal puasa kita, bahkan amal haji kita dan seterusnya. Yang pertama yaitu al-istighalu bi'uyubil khalqi, yaitu seseorang yang terlalu sibuk mencari dan mengorek kesalahan orang lain. Inilah yang pertama yang dapat merusak nilai amal atau merusak amal yang telah kita lakukan. Apabila seseorang tersebut terlalu sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain sehingga ia lupa untuk mengoreksi dirinya atau kekurangan pada dirinya sendiri. Bukankah di hadis lain Nabi telah bersabda bahwa beruntunglah seseorang yang kekurangan pada dirinya sehingga
membuat ia tidak sempat untuk mencari atau mengorek kesalahan saudara-saudaranya yang lain. Inilah hal yang pertama yang dapat merusak nilai amal yang telah kita lakukan. Adapun hal yang kedua yang dapat juga merusak, kata Nabi, nilai amal kita yang telah kita lakukan, yaitu wa qaswatul qalbi, orang yang keras hatinya. Yang dimaksud keras hati di sini ialah seseorang yang sulit untuk diajak kepada kebenaran dan tidak mau menerima nasihat dari saudara-saudaranya yang lain, sehingga bisa saja ia terjebak kepada merasa benar sendiri. Karena banyak sekali kita lihat seseorang yang keras hatinya ketika dinasihati sulit untuk menerima apa yang kita sampaikan, sehingga timbullah di dalam dirinya merasa benar sendiri dan orang lain tidak ada yang benar bagi dirinya. Inilah juga suatu perbuatan atau yang telah dikatakan Nabi dapat merusak nilai amal yang kita lakukan, yaitu qaswatul qalbi, orang yang keras hatinya. Suatu contoh misalnya Sayyidina Umar, beliau memang orang yang keras hatinya, tetapi beliau mudah untuk menerima kebenaran. Adapun hal selanjutnya yang ketiga yang dapat merusak nilai amal yang telah kita lakukan, yaitu wa hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Di zaman sekarang ini banyak sekali kita lihat karena kecintaannya terhadap dunia sudah berurat dan berakar di dalam hatinya, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Tidak peduli bahwa perbuatannya itu melanggar norma-norma agama, ia tetap melakukannya karena dipengaruhi oleh kecintanya terhadap dunia yang berlebihan. Adapun hal selanjutnya yang dapat merusak nilai amal, yaitu wa qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Bahwa kita ketahui di hadis lain bahwa Nabi mengatakan malu itu adalah sebagian dan iman. Tidak adanya rasa malu pada seorang, maka kurang sempurnanya iman seseorang tersebut. Zaman kita ini, di mana di media sosial banyak sekali kita saksikan bersama-sama bahwa seseorang itu telah hilang rasa malu pada dirinya. Bahkan banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan dan tanpa menghiraukan lingkungan oleh si pelaku. Inilah juga yang dapat merusak nilai suatu amal yang telah kita lakukan. Adapun yang kelima yang dapat merusak nilai amal, yaitu watulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan di sini yaitu hanya berhayal untuk mencapai sesuatu, dia tidak melaksanakan untuk menuju ke cita-cita tersebut, tapi dia hanya berhayal mengandalkan umpama, misalnya, dan seterusnya. Berbeda dengan seseorang yang bercita-cita, tetapi cita-cita tersebut ia gapai dengan berusaha untuk menuju ke arah yang ia cita-citakan tersebut. Sedangkan yang dimaksud tulul amal di sini panjang angan-angan yang kosong belaka, tidak disertakan dengan usaha untuk menuju apa yang ia cita-citakan tersebut. Ini juga salah satu yang dapat merusak nilai suatu amal
yang telah kita lakukan. Adapun yang terakhir, yang keenam, yaitu wa zalimun la yantahi, suatu kezaliman yang kita lakukan terus menerus sehingga kita tidak dapat menghentikannya. Zalim berasal dari kata zalama, yaitu kegelapan. Pada dasarnya kita dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Kita sendirilah yang menghitamkan diri kita dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 hal yang telah diingatkan Nabi kepada kita. Semoga saja kita terhindar dari 6 hal tersebut dan kita bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan amal-amal kebaikan sehingga kita dapat predikat yaitu sebagai orang-orang yang bertakwa ketika menyambut Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.